Wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, seperti yang kemarin, jadi hari ini kita akan melanjutkan konten kebahasaan teks kritik sastra ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang kritik sastra dan esai. Ada perbedaan mendasar antara kritik sastra dan esai. Kalau kritik sastra dia lebih dibasiskan pada karya, sementara kalau esai dia lebih dibasiskan pada pendapat penulis pribadi gitu. Jadi kalau namanya kritik sastra pasti penilaiannya harus komprehensif, sementara kalau penilaian yang masalah esai itu biasanya dia lebih parsial atau hanya di bagian-bagian tertentu saja. Eh, Ntar ya, saya cek daftar ini dulu. Silakan panggil teman-temannya kalau yang belum hadir. Ihsan Ramadan ada nggak hari ini? Belum ada ya. Oke, nah, jadi konten kebahasaan itu salah satunya adalah kalimat efektif. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan sebuah karya sastra, sebuah kritik sastra, sebuah esai, ya paling dasar itu ya harus adalah konten bahasanya dulu gitu. Jadi bagaimana orang bisa tertarik dengan konten isi kalau penyajiannya masih berantakan. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa hal tentang kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang tepat guna gitu. Jadi dia nggak sekadar bagus dari segi bentuk, tapi juga dari segi gramatikal maupun dari segi makna. Yang pertama itu ada kesepadanan. Jadi kalau yang dikatakan kalimat efektif itu minimal dia punya struktur yang jelas, subjek dan predikat. Misalnya, nah seperti ini. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Jadi kan sebuah kalimat yang baik itu haruslah memiliki subjek predikat minimal. Nggak apa-apa nggak punya objek, nggak apa-apa nggak punya keterangan. Gitu ya. Nah jadi tapi harus punya subjek dan predikat. Tapi kalau contoh kalimat ini kan sering kita dengar ya di mana-mana, misalnya di pesawat lagi di kereta api kan orang-orang sering. Bagi para penumpang diharapkan untuk menunggu di ruang tunggu gitu. Padahal itu jenis kalimat yang salah. Coba kamu lihat, kalau sudah ada kata bagi di dalam bagi untuk pada, itu udah pasti keterangan gitu. Jadi kalau udah ada unsur kata seperti berdasarkan, menurut, bagi, dalam, di itu sudah pasti disebut sebagai unsur keterangan. Kenapa? Karena dia dimulai dari kata depan. Nah, selanjutnya di sini kan dibilangnya bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini berarti itu keterangan ada kata bagi harus membayar uang kuliah. Nah, harus membayar itu kan adalah predikat aktif. Berarti setelahnya adalah objek uang kuliah. Kalau seperti itu, berarti kan nggak ada subjeknya. Keterangan, berarti polanya keterangan bagi semua mahasiswa yang perguruan tinggi ini keterangan, harus membayar ini predikat, uang kuliah itu objek. Mana subjeknya? Maka supaya tidak rancu, baginya itu kita hilangkan. Langsung aja, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Berarti semua mahasiswa ini adalah subjek, harus membayar predikat, uang kuliah, objek. Nah gitu, yang pertama harus kesepadanan dulu. Kesepadanan itu harus dari segi strukturnya. Nah lalu, tidak adanya subjek ganda. Kamu boleh baca dulu sebentar ya. Oke, di situ ada katanya penyusunan
laporan itu dibantu oleh para dosen. Soal itu saya kurang jelas. Coba, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Berarti ada dua subjek ya kan? Penyusunan laporan itu, terus saya itu subjek juga, dibantu predikat oleh para dosen, objek. Ya kan? Jadi ada dua. Supaya jangan ada dua gimana? Maka kita jadikan salah satunya keterangan. Dalam penyusunan laporan itu, kita tambahin kata dalam, baru dikasih tanda koma. Supaya ini jadi keterangan, subjeknya jadi saya, predikatnya dibantu oleh para dosen, objek. Nah, soal itu bagi saya kurang jelas. Nah, jadi kalau soal itu saya kurang jelas kan agak rancu juga, karena di sini ada dua. Jadi salah satu harus dijadikan keterangan dengan cara menambahkan kata bagi. Berarti soal itu jadi subjek, bagi saya keterangan, kurang jelas gitu, jadi objek. Oke? Sampai di situ ada pertanyaan? Nah, Set. ya, Berarti set untuk terhindarnya kemubaziran kata atau bergandanya kata itu harus disertai dengan kalimat keterangan gitu set, atau kata keterangan. Ntar ya, di sini suara mesinnya ribut. Ntar ya, saya ini, saya nggak kurang jelas. Ya. Oke, coba ulang pertanyaannya. Untuk kemubaziran kata atau gandanya kata itu harus disertai dengan kalimat atau kata keterangan gitu ya Ustaz? Iya, kalau masalah mubajir ini sebenarnya gini. Mubajir ini sebenarnya banyak aspek sih, karena yang dikatakan mubajir itu kalau berlebihan dalam menggunakan kata. Nah, yang dikatakan berlebihan dalam menggunakan kata itu adalah banyak hal. Bisa dari segi preposisi, kata depan. Nah, terus bisa juga dari segi penggunaan kalimat-kalimat tertentu yang ada tambahan-tambahan yang nggak perlu. Misalnya superlatif yang berlebihan. Dia sangat pintar sekali. Udah sangat pakai sekali lagi. Nah, itu berlebihan. Salah satu harus hilangkan. Nah, kalau ini masalah struktur. Jadi untuk kalau seperti pertanyaan tadi, siapa yang ngasih pertanyaan? Saya lupa catat tadi, biar saya catat. Siapa namanya? Akmal Ridho, bukan? Iya Ustaz. Oke, ntar ya saya catat dulu namanya. Ya, Akmal Ridho. Jadi kan masalah di teks ini yang saya contoh subjek ganda ini sebenarnya bukan mubajir subjek sih, tapi ketidakberadaan unsur yang lain gitu. Jadi misalnya ya bisa sih kita katakan itu mubajir, tapi di sini lebih kepada strukturnya gitu. Sebenarnya nggak mubajir kalau strukturnya tepat gitu. Jadi yang dikatakan mubajir itu kalau dia katanya berlebihan dan harus kita hilangkan. Kalau ini kan nggak boleh kita hilangkan. Misalnya gini, soal itu saya kurang jelas. Kalau misalnya saya hilangkan sayanya, soal itu kurang jelas. Kurang jelas bagi siapa gitu kan. Jadi pelaporan itu saya dibantu para dosen. Pelaporan itu dibantu oleh para dosen. Atau saya dibantu oleh para dosen. Kan jadi hilang makna kalimatnya. Jadi ini sebenarnya bukan masalah mubajir, tapi masalah ketidaktepatan pemberian struktur. Kalau yang dikatakan mubajir, ada komponen yang bisa, bentar ya, ada komponen yang bisa kita hilangkan, tapi nggak mengubah makna. Kalau ini kan kita hilangkan mengubah makna. Gitu. Oke, silakan Akmal Ridho. Oh, berarti yang ini strukturnya berarti ya Ustaz? Iya, dia kalau yang 1-2 ini contohnya lebih ke struktur. Kalau yang kamu bilang mubajir itu dia kontennya dari gramatikal. Kalau yang dikatakan mubajir, iya, salah satu kita hilangkan, dia tidak mengubah makna. Tapi kalau yang berkaitan dengan struktur, kita hilangkan dia merusak makna.
Contohnya seperti yang 1, 2 ini. Jadi nggak ada komponen yang bisa kita hilangkan tapi diperbaiki gitu. Gitu dia. Oke? Nah, Ustaz. Oke. Nomor 3, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Jadi kan intrakalimat itu adalah penghubung antar klausa. Jadi misalnya gini, seperti karena, sejak, sedangkan, ketika, kan itu harus menghubungkan dua klausa. Klausa itu struktur yang terdiri dari subjek dan predikat, gitu kan. Salah gini, dia tidak datang karena sakit. Karena sakit dia tidak datang. Kan itu berarti dua klausa. Karena sakit klausa 2, dia tidak datang klausa 1. Tapi kalau misalnya kita buat kalimatnya seperti ini aja, karena sakit, udah. Kan gantung kalimatnya. Nah itulah yang dimaksud kata penghubung itu tidak boleh dipakai di dalam kalimat yang tunggal. Atau misalnya kami bilang gini, jika ranking 1, udah gitu aja kalimatnya. Kan gantung kalimatnya. Nah itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi kalau yang mau pakai konjungsi ya harus kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal ya nggak boleh. Contoh nih, coba kamu lihat. Kami datang terlambat. Dah, titik, kan putus kalimatnya. Sehingga kami tidak dapat mengikuti upacara pertama. Jadi ngapain sehingganya di situ? Karena dia tidak berfungsi menghubungkan antar kalimat. Jadi supaya lebih jelas, disatukan atau seperti ini ya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Disatukan, karena sehingga itu konjungsi koordinatif yang letaknya harus di tengah dan di dalam kalimat. Udah di tengah, di dalam kalimat gitu ya. Kalau mau dipisahkan, maka kamu harus pakai konjungsi antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian seperti contoh yang kedua. Kami datang agak terlambat, titik. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama, gitu ya. Jadi kalau mau memisahkan kalimat, itu pakainya konjungsi antar kalimat. Kalau mau di dalam kalimat atau intra kalimat, maka pakai konjungsinya yang antar klausa, gitu. Jadi konjungsi itu ada 3 sebenarnya. Konjungsi antar klausa, antar kalimat, dan korelatif. Ya, saya tulis di chat ya, ini penting sebenarnya dasar untuk ngerjain soal-soal SBMPTN, kedinasan. Jadi dasarnya kan penulisan konjungsi. Konjungsi tahu ya, konjungsi itu, oh ini kok nggak jalan sih? Oh ya, indah. Konjungsi itu adalah kata hubung seperti yang kita ketahui ya. Saya lihat di chat masing-masing ya, boleh dicatat. Jadi konjungsi itu, konjungsi ada 3 jenis. Yang pertama namanya konjungsi antar klausa. Ya, konjungsi antar klausa. Dia kalau antar klausa itu berarti kan klausa itu kan struktur yang terdiri dari subjek ditambah predikat. Gitu kan? Nah, dia ada dua. Yang pertama itu dia yang koordinatif. Koordinatif ini yang dia setara. Setara itu letaknya di tengah. Contoh seperti sehingga, terus tetapi, sedangkan, terus bahkan, terus dan, atau. Nah ini letaknya wajib di tengah. Konjungsi antar klausa yang koordinatif. Kalau yang subordinatif, subordinatif ini dia yang bertingkat. Ya, yang bertingkat ini itu letaknya opsional, boleh di awal, boleh di tengah. Contoh karena, ya kan? Karena, terus apa lagi? Sejak, ketika, jika, ya kan? Nah ini letaknya opsional.
gitu. Kalau misalnya sehingga dia belajar dengan keras sehingga memperoleh nilai yang tinggi. Coba kita balik, sehingga memperoleh nilai yang tinggi dia belajar keras kan nggak bisa. Terus kalau subordinati boleh kebalik-balik seperti tadi, dia tidak datang karena sakit dia tidak datang, gitu kan? Jadi dia opsional. Terus kalau yang antar kalimat, nah dia letaknya itu wajib di awal. Contoh, dia menghubungkan antar kalimat kan, tapi dia pakai koma. Jadi koma, terus oleh karena itu, dengan demikian, gitu. Nah gitu dia. Terus ada yang korelatif. Kalau korelatif ini dia berpasangan. Yang berpasangan itu contohnya tidak pasangannya tetapi. Ini khusus untuk kata kerja dan kata sifat. Salah gini, dia tidak belajar melainkan tidur, gitu kan? Atau dia tidak membaca melainkan menulis. Tapi kalau bukan melainkan, itu khusus untuk kata benda. Salah gini, yang ia makan itu bukan jagung melainkan nasi. Nah, yang dia pilih itu bukan baju tetapi celana. Kan kata benda. Gitu. Jadi yang bukan melainkan khusus untuk kata benda, nggak boleh ketukar-tukar ya. Terus kalau demikian itu pasangannya sehingga. Demikian pasangannya sehingga. Kalau semakin, pasangannya juga semakin. Gitu. Jadi ini harus diingat. Yang tiga ini saya jamin ini keluar di soal SBMPTN. Jadi penulisan konjungsi yang antar klausa, antar kalimat, dan korelatif ini pasti keluar di soal kedinasan, di soal STISTAN, IPDN, TNI, Polri itu pasti muncul. Karena ini basic sekali penulisan kata hubung ini. Jadi harap dicatat dan diingat. Kalau bisa dicari soalnya, dibahas gitu. Kan kamu udah kelas 12 ya? Jadi ya bentar ya Rabiah. Ini. Jadi kalau yang ini, kalau yang penting-penting itu harus kamu tanyakan di WA juga boleh sih sebenarnya. Jadi misalnya jumpa soal SBMPTN, soal STISTAN, foto aja kirim. Insya Allah kalau waktunya pas bisa langsung saya balas. Kalau enggak mungkin sore atau malamnya saya balas gitu. Karena kan emang yang masuk di WA saya kan dari kelas 7 sampai kalian kelas 12 itu ada 6 kelas gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau agak lama saya balas, itu bukan masalah karena tidak mau dibalas, tapi karena memang terlalu banyak yang masuk gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Rabiah Arai bin Ahmad. Nah, Ustadz mau nanya, boleh diulang perbedaan mendasar antara konjungsi korelatif dengan yang antar klausa gimana ya Ustadz? Keduanya harus kontekstual kan Ustadz? Nah jadi seperti ini Rabiah, kalau yang dikatakan sebagai konjungsi korelatif, dia letaknya memang di dalam kalimat juga. Konjungsi antar klausa juga letaknya di dalam kalimat. Tapi kalau konjungsi korelatif adalah konjungsi yang korelasi berpasangan. Supaya gampang ingatnya, korelatif itu konjungsi yang tidak jomblo. Jadi harus ada pasangan dan pasangannya itu nggak boleh ketukar-tukar. Gitu, seperti yang saya tulis di chat, kalau bukan melainkan, tidak tetapi, demikian sehingga, entah. Boleh nggak saya tukar? Tidak melainkan, nggak boleh. Nah itulah yang dinamakan konjungsi korelatif. Tapi kalau konjungsi antar klausa, dia cuma satu, nggak ada pasangannya. Misalnya kamu menggunakan konjungsi karena. Dia tidak datang karena sakit. Ya udah, karena di situ kan nggak ada pasangan konjungsi yang lain kan.
gitu. Terus jika dia ranking 1, dia dibelikan handphone. Ya udah, jika sendiri di situ berdirinya kan. Tapi kalau misalnya konjungsi korelatif, dia pasti berdua berdirinya. Misalnya seperti tadi, bukan melainkan. Yang dia pilih itu bukan saya, tetapi kamu. Melainkan kamu gitu. Kalau bukan pasangan yang melainkan. Yang dia kerjakan itu bukan PR, melainkan game misalnya. Dia tidak pintar tetapi rajin. Nah, gitu. Jadi dia harus ada dua kombinasi kalau yang korelatif. Ingat aja korelatif itu harus berpasangan, dia nggak boleh jomblo. Tapi kalau yang antara klausta dia boleh jomblo, dia sendirian. Cuman bedanya nanti ada yang boleh di tengah, ada yang boleh di awal letaknya gitu. Bisa dipahami? Yang lain? Oke, Rabiah ntar ya. Rabiah boleh nggak kamu tahu WA saya kan? Coba kamu ping, saya mau simpan nomor kamu. Mana tahu ada hal-hal yang harus saya sampaikan. Saya udah nyimpan 2 orang nih nomornya. Kemarin yang saya simpan si Oke. Udah saya simpan berarti. Yang kamu ngerjain tugasnya tentang Nemo kan? Oke. Tadi berarti udah saya simpan. Berapa yang udah saya simpan sih, seperti Akmal Ridho, Rabia, tapi yang lain ada yang belum gitu. Kadang-kadang saya lupa nyimpan nomornya. Oke, seperti itu ya pembedaannya. Kalau yang lain ada yang mau bertanya silahkan, boleh dari chat, boleh dari mikrofon dihidupkan gitu ya. Sebutkan namanya biar saya tulis gitu. Jadi setiap kali kalian bertanya itu ada poinnya, setiap kali kalian merespon itu ada poinnya, dan saya sangat terbuka kalau mau menanyakan soal-soal tertentu via WA. Jadi di foto aja gitu. Tapi memang sih saya tidak menjamin langsung saya balas gitu. Karena kan kadang-kadang saya juga lagi masuk ngajar di tempat lain gitu. Jadi bukan karena saya mau melambat-lambatkan membalas gitu. Jadi pasti saya balas. Cuma mungkin kalau kebetulan luang saya balas langsung, kalau tidak ya mungkin ya agak tertunda lah gitu. Tapi memang penting bagi kamu ketika jumpa soal mulai dari sekarang. Bahasa Indonesia ini kan kesannya sepele gitu kan. Tapi di TPS ternyata sekarang TPS ya, tes potensi skolastik kan, untuk masuk universitas dia udah memasuki 70%. Jadi dari 60 soal yang mesti kamu kerjakan, 48 soalnya itu adalah bahasa Indonesia. Cuman terbagi lagi dia kan, nanti ada yang kemampuan bacaan dan tulisan, penalaran umum, dan pengetahuan umum gitu. Jadi boleh, sebenarnya sih kalau nggak COVID ini lebih gampang, kita lebih banyak diskusi, ngerti soal. Biasanya kan kelas 12 fokusnya sudah gimana sih caranya supaya bisa lebih jitu gitu kalau menjawab soal. Misalnya kalau saya ikut tes BMKG gimana, kalau saya ikut STAN gimana, terus TPS itu apa sih, gimana cara ngerjainnya. Biasanya kalau kelas 12 kan fokusnya udah ke sana gitu. Oke, itu untuk yang masalah intrakalimat tadi ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Predikat kalimat yang didahului kata yang. Predikat kalimat tidak didahului kata yang. Kenapa tidak boleh didahului kata yang? Karena yang ini bentuk perluasan. Saya tulis lagi di chat ya. Ciri perluasan biasanya ditandai dengan kata yang, sebagai, terus menjadi. Ya, ciri perluasan ditandai dengan kata yang, sebagai, menjadi. Jadi kalau kamu jumpa kata-kata yang, sebagai, menjadi sebelum predikat. Predikat itu kan kalau dia imbuhannya predikat, ketika imbuhannya berditer. Ya kan? Kalau misalnya jumpa imbuhan yang berditer, tapi sebelumnya diawali kata yang, sebagai, menjadi, maka itu bukan predikat lagi dia jatuhnya, tapi jadi perluasan. Seperti ini, ada kata berasal. Harusnya kan kalau Indonesia berasal dari bahasa Melayu, itu kan harusnya berasalnya predikat ya kalau kamu lihat. Tapi karena didahului kata yang, batal jadi predikat, makanya kalimat itu jadi salah. Nggak ada predikatnya gitu.
Soal ada predikatnya gimana? Kata yangnya kita hilangkan. Jadi bahasa Indonesia subjek berasal predikat dari bahasa Melayu keterangan. Karena ada kata depan dari. Intinya ingat aja, kalau jumpa soal-soal, ada kata memberditer itu predikat, tapi kalau tidak didahului yang sebagai menjadi. Dan perlu saya tekankan, subjek predikat ini sih memang pelajaran SD, pelajaran SMP ya mungkin. Bagi-bagi mana subjeknya, mana predikatnya, gitu kan. Tapi inilah dasar dari semua bahasa Indonesia. Kalau kamu masih galau membedakan mana subjek mana predikat, maka seluruh ujian bahasa Indonesia saya yakin kamu akan sulit mengerjakannya. Karena pengerjaan inti kalimat pakai subjek predikat, menentukan ide pokok pakai subjek predikat, mengetahui klausa 1 pakai subjek predikat, kalimat efektif pakai subjek predikat. Jadi subjek predikat ini sebenarnya pengetahuan basic. Sama kalau ngerjain soal matematika, mau ngerjain himpunan penyelesaian, tapi nggak tahu cara memfaktorkan. Nah ini gawat sekali. Memfaktorkan itu sederhana, tapi kalau kamu dasarnya nggak dapat, itu repot sekali, saya pikir. Karena itu dasar, gitu ya. Ini sebelum kan kita waktu udah tinggal 3 menit lagi. Ini saya mau kasih contoh nih, satu kalimat. Saya mau kasih contoh satu kalimat. Ya, satu kalimat ini coba kamu tentukan mana subjek dan predikatnya. Saya mau uji nih. Saya tulis di chat ya, masing-masing silahkan dibaca, yang bisa jawab dapat poin. Oke, boleh balas di chat juga. Saya cuma ngirimnya ke Rabiah ternyata dari tadi. Bentar ya. Nah, ini saya kirim ke setiap orang ya. Nih, jadi tadi ciri perluasan ada kata yang sebagai menjadi predikat memberditer. Terus ini ada contoh kalimat. Nenek saya yang dulunya pramugari itu pergi ke tepi jurang. Coba kalau seperti ini kalimatnya, kira-kira mana subjek predikatnya? Boleh dijawab pakai mikrofon, sebutkan nama kelas. Boleh tulis di chat aja juga bisa. Chat aja sih kalau bisa, supaya kawan nggak dengar. Nanti kalau kawan dengar dia nyontek. Jadi saya ngasih untuk semuanya. Yang bisa jawab tulis di chat, kirim ke saya karena hanya saya yang bisa. Lihat ya. Oke, udah ada yang jawab satu orang. Rabiah sudah jawab. Yang lain silahkan. Akmal Ridho, Ahmad Riyandi, Huzaifi. Oke. Yang disuruh subjek dan predikatnya, Ustaz. Iya, benar. Yang disuruh subjek dan predikatnya. Oke, good. Kamu benar. Nilainya 100. Nih, kawannya udah ada nih yang benar. Silakan selanjutnya cepat diketik di chat. Kadang-kadang saya ngasih nilai ulangan dari nanya-nanya gini aja loh gitu. Jadi kalau yang udah nanya-nanya biasanya saya bebaskan dari tugas ulangan. Misalnya nanti ada ulangan 3 suruh apa gitu kan. Tapi karena dia udah sering ngejawab di chat, ya udah saya bebas tugaskan dari ulangan. Misalnya ulangan 2 gitu. Oke, Huzaifi juga sudah jawab. Oke, Huzaifi sudah jawab tapi masih benar setengah. Tapi tetap dapat poin. Poinnya 50. Kalau jawab benar 100 ya. Tapi tidak apa-apa, sudah mencoba, sudah bagus. Nanti kita bahas. Subjeknya yang saya predikatnya pergi ke tepi jurang ya, Ustaz. Itu jawaban Anda, Ustaz. Oh, si Akmal sudah jawab juga. Akmal. Bentar ya, Ustaz. Akmal 50 poin masih kurang tepat. Ini karena waktunya udah habis. Saya jawab aja ya. Subjeknya itu nenek, predikatnya itu pergi. Oke, nanti gimana penjelasannya boleh di chat via WA aja. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.